Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang Sistem Informasi SDM. Perkenalkan, nama saya Ibu Turaka Yudi Septiawan, MPM 137. Saya akan membawakan materi tentang pengertian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. Sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasan. Sistem yang menyediakan informasi mengenai SDM perusahaan adalah Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau HRIS. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan sebuah bentuk interaksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen bersumber daya manusia dan teknologi informasi. Definisi sistem informasi sumber daya manusia yang diungkapkan oleh Henry Simamora adalah prosedur sistematik untuk mengumpulkan, menyiapkan, mempertahankan, menarik, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi tentang sumber daya manusia, aktivitas-aktivitas personalia, dan karakteristik unit organisasinya. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Igusti Putu Mulyada, MPM terakhir 039. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Misalnya adalah tujuan sistem informasi SDM. Sistem informasi sumber daya manusia mempunyai dua tujuan utama dalam organisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi, di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu. Yang kedua, agar lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Dengan mempunyai data yang mudah diakses akan membuat perencanaan sumber daya manusia dan pembuatan keputusan manajerial didasarkan lebih banyak pada informasi daripada mengadakan resepsi atau institusi manajerial. Kegunaan sistem informasi SDM. Sistem informasi SDM mempunyai kegunaan mendasar, yaitu otomatis dari sistem pengkajian dan aktivitas tujuan dengan sistem informasi sumber daya manusia. Catatan waktu karyawan dimasukkan ke dalam sistem dan pengurangan yang disesuaikan karyawan lainnya akan tercermin dalam cek gaji akhir. B. Karakteristik sistem informasi SDM. Karakteristik sistem informasi disiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia adalah: yang pertama itu timely atau tepat waktu, yang kedua accurate atau akurat, yang ketiga concise atau ringkasan, yang keempat relevan atau relevan, yang kelima komplit atau lengkap. Manajer dalam suatu perusahaan memerlukan informasi yang memiliki karakteristik di atas dalam rangka mengambil suatu keputusan. C. Fungsi sistem informasi SDM. Fungsi HIRIS atau sistem informasi SDM memiliki 4 kegiatan utama, yaitu yang pertama perekrutan dan penerimaan atau recruiting and hiring. SDM membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. SDM selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktek kepegawaian dan menasihati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Igede Ari Munartawan, MPM 242. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. A. Persiapan. Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang memungkinkan timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan atau forecast akan pekerjaan yang lowong, jumlahnya, waktu, dan sebagainya. Ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan, yaitu faktor internal seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi dan departemen yang ada. Faktor eksternal seperti hukum, tenaga kerja, kerjaan, kondisi pasar tenaga kerja dan sebagainya. B. Rekrutmen tenaga kerja atau rekrutmen. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja.
baru untuk memenuhi kebutuhan SDM atau sumber daya manusia organisasi dalam perusahaan. Dalam tahapan ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan atau job description dan juga spesifikasi pekerjaan atau job specification. Yang C, seleksi tenaga kerja atau selection. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menentukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak calon yang ada. Tahapan awal perlu dilakukan setelah menerima berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup atau CV milik pelamar. Kemudian dari CV pelamar dilakukan penyortiran antara pelamar dan akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar atau pekerjaan. Lalu berikut adalah memanggil kandidat terpilih untuk dilakukan untuk tes tertulis, wawancara atau interview dan proses seleksi lainnya. Yang D, pengembangan dan evaluasi karyawan atau development and evaluation. Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing serta meningkatkan kinerja yang ada. Dengan begitu, proses pengembangan dan evaluasi karyawan menjadi sangat penting mulai dari karyawan pada tingkat rendah maupun yang tinggi. Yang E, memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai atau compensation and protection. Kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja karyawan, tertulis, wawancara atau interview dan proses seleksi lainnya. Yang D, pengembangan dan evaluasi karyawan atau development and evaluation. Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing serta meningkatkan kinerja yang ada. Dengan begitu, proses pengembangan dan evaluasi karyawan menjadi sangat penting mulai dari karyawan pada tingkat rendah maupun yang tinggi. Yang E, memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai atau compensation and protection. Kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja karyawan secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Kompensasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dapat menyebabkan masalah ketenaga kerjaan di kemudian hari ataupun dapat menimbulkan kerugian pada organisasi atau perusahaan. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Gusti Ketut Windu, NPM 618. F. Jenjang karir. Jenjang karir merupakan tahapan kenaikan jabatan dalam suatu pekerjaan. Hal ini merupakan aspek yang penting bagi para karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan untuk memotivasi karyawan dalam meningkatkan kinerja mereka. Dalam hal ini, perusahaan yang profesional akan menetapkan jenjang karir yang pasti para karyawannya. 2. Pendidikan dan pelatihan. Selama periode pegawaian seseorang, SDM dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. 3. Manajemen data. Proses pengelolaan data sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi atau analisis yang dapat dipercaya untuk perorangan umum. SDM menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Tahapan kegiatan manajemen data. A. Program data entry. B. Pedoman data entry. C. Penerimaan kuesioner atau hasil lab. D. Pedoman coding atau code book. E. Pedoman editing. F. Editing
dan coding. G. Entry data atau backup. H. Penyimpanan kuesioner atau hasil lab. I. Pedoman cleaning data. J. Cleaning data. K. Data siap analisis backup. 4. Penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan. D. Metode sistem informasi SDM. Langkah-langkah dari sistem informasi SDM yakni melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan SI, mempelajari dan menganalisis sistem berjalan, menentukan permintaan pemakai sistem, memilih solusi atau pemecahan masalah, menentukan hardware dan software, merancang sistem informasi baru, membangun sistem informasi baru, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru, memelihara dan melakukan perbaikan sistem informasi baru. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Om Santi 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 Om.